Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh saudari Aspi tentang apa itu eh, gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama akan saya jelaskan di sini adalah karakteristik gelombang elektromagnetik atau GEM. Nah, yang pertama yaitu tidak memerlukan media rambat. Jadi, tanpa adanya media rambat, gelombang elektromagnetik ini masih dapat menyebar luas gitu. Jadi, ibaratkan air yang dilemparkan sebuah batu, maka akan terjadi sebuah gelombang yang nantinya akan menyebar luas. Nah, gelombang elektromagnetik ini tidak seperti listrik ataupun kalor gitu. Jadi, dalam hal untuk menyebarluaskannya itu atau menularkannya itu menggunakan media seperti listrikan menggunakan media kawat, besi atau yang lainnya. Terus kalor misalkan kan dari benda-benda padat gitu. Jadi sedangkan gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan adanya media seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu termasuk gelombang transversal dan memiliki sifat yang sama. Jadi dia mempunyai sifat yang sama seperti gelombang lainnya gitu. Dan yang ketiga, tidak membawa massa namun membawa energi. Jadi gelombang elektromagnetik ini atau GM ini tidak memiliki massa atau berat. Jadi tidak dapat dirasakan berapa beratnya. Akan tetapi untuk energinya dapat terasa, bahkan semakin banyaknya atau semakin besarnya sebuah frekuensi atau energinya, maka kan semakin terasa gitu energinya. Misalkan pada sinar gamma yang paling besar, di situ terdapat energi atau frekuensi yang paling tinggi. Dan untuk gelombang radio atau TV itu gelombang atau energi atau frekuensinya itu masih rendah gitu. Kemudian yang keempat, energi yang dibawa sebanding dengan besar frekuensi gelombangnya. Jadi energi dan frekuensi gelombang dalam gelombang elektromagnetik atau GM ini sebanding gitu. Jadi dapat disamakan atau disamaratakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet B dan sepase. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Aspi pada gambar yang sebelumnya bahwa medan listrik itu selalu tegak lurus dengan medan magnet dan akhirnya sepase atau sejenis. Kemudian memiliki momentum dan dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya atau lambda. Nah, jadi gelombang elektromagnetik ini atau GM ini dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan panjang gelombangnya maupun frekuensinya atau energinya. Baik, yang selanjutnya yaitu spektrum GM dan tentang ukurannya dan sejarahnya. Nah, di sini terlihat ada gambar tentang spektrum dari gelombang elektromagnetik itu sendiri. Nah, apa itu spektrum elektromagnetik? Yaitu susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Nah, di sini kita dapat lihat pada gambar yaitu adanya energi dan juga panjang gelombang. Mulai dari yang pertama yaitu ada gelombang radio, radar, TV, FM, dan AM. Kemudian ada inframerah, dan selanjutnya ada cahaya tampak seperti magic wibinium yang berwarna-warni.
kemudian adanya sinar UV dan atau ultraviolet, kemudian sinar X, dan yang terakhir adalah sinar gamma. Jadi dalam hal ini kita dapat lihat bahwa dari gelombang radio ke sinar gamma, panjang gelombangnya itu berkurang. Sedangkan dari sinar gamma ke gelombang radio, panjang gelombangnya itu bertambah. Sedangkan untuk energinya atau frekuensinya, dari gelombang radio ke sinar gamma, itu bertambah. Jadi sinar gamma itu memiliki energi yang paling besar gitu dibanding gelombang-gelombang yang lainnya. Sedangkan dari sinar gamma ke gelombang radio, energinya itu semakin berkurang atau sedikit. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk sejarah penemuannya, jadi hampir sama dengan penemuan gelombang elektromagnetik. Spektrum ini berhasil ditemukan oleh percobaan Heinrich Hertz. Nah, jadi apa itu spektrum game? Spektrum game itu adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi atau tenaga per fotonnya. Jadi seperti yang sudah kita lihat pada gambar tadi, adanya spektrum ini adalah untuk membagi-bagi atau mengklasifikasikan sebuah gelombang atau radiasi elektromagnetik sesuai dengan panjang gelombangnya, frekuensinya atau energinya, dan tenaga per fotonnya. Jadi kita dapat melihat bagian mana yang paling besar dan bagian mana yang paling kecil. Nah, untuk selanjutnya yaitu sumber berbagai spektrum GM. Nah, yang pertama atau di sini terdapat 7 sumber gelombang elektromagnetik ya, dari frekuensi terbesar sampai frekuensi terkecil. Yang urutannya adalah sebagai berikut: sinar gamma, sinar X, sinar UV atau ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio TV. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa dari sinar gamma ke gelombang radio, frekuensinya itu semakin kecil, sedangkan dari gelombang radio ke sinar gamma, frekuensinya itu semakin besar. Nah, urutan ini adalah merupakan sumber-sumber adanya spektrum gelombang elektromagnetik. Karena tanpa adanya sumber ini, spektrum tersebut tidak akan pernah dibuat. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemanfaatan radiasi berbagai spektrum GM atau gelombang elektromagnetik. Di sini pemanfaatannya cukup banyak ya. Yang pertama adalah gelombang radio MF dan HF untuk digunakan sebagai gelombang radio. Kemudian gelombang radio UHF dan VHF yang digunakan biasanya dalam sebuah televisi untuk seperti antenanya ataupun parabola. Nah, dan kemudian gelombang mikro atau gelombang yang kecil. Kemudian sinar inframerah. Sinar inframerah ini biasanya digunakan seperti pada ruangan yang minim cahaya. Jadi kita dapat melihat tanpa adanya cahaya dengan bantuan sinar inframerah ini. Kemudian sinar ultraviolet yang cahaya tampak tadi, Meiji Kuhibinio. Kemudian adanya sinar X atau Ronsen. Sinar X atau Ronsen ini sering dimanfaatkan dalam hal teknologi medis untuk melihat bagian dalam tubuh kita seperti tulang dan organ-organ dalam lainnya. Jadi tanpa harus adanya operasi, kita juga bisa mengetahui apakah terjadi kesalahan atau penyakit yang timbul dalam tubuh kita dengan bantuan sinar X atau Ronsen ini. Kemudian yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar ini adalah energinya atau frekuensinya yang paling besar, sehingga sangat hati-hati dalam penggunaannya dalam teknologi, karena radiasinya itu akan berdampak buruk sekali jika tidak hati-hati dalam penggunaannya.
Kemudian yang terakhir adalah bahaya radiasi berbagai spektrum GM atau gelombang elektromagnetik. Nah, radiasi yang pertama itu adalah radiasi sinar UV dan paparan sinar UV yang berlebih dapat menyebabkan kanker kulit, katarak mata, melemahkan sistem kekebalan tubuh, serta mengganggu proses terbentuknya ganggang di perairan. Nah, jadi dalam bumi ini untungnya kita memiliki lapisan ozon atau awan yang ada di langit, sehingga sinar UV yang dari matahari tidak langsung terpapar pada permukaan bumi, karena jika langsung terpapar mungkin saja dapat menyebabkan hal-hal penyakit seperti berikut. Yang paling parah sih melemahkan sistem kekebalan tubuh. Karena jika sistem kekebalan tubuh kita sudah tidak kuat, segala macam penyakit akan datang menyerang pada tubuh kita. Kemudian sinar gamma dan sinar X memiliki bahaya yang hampir sama karena energinya yang sangat besar. Itu menyebabkan mutasi genetik, kemandulan, dan merusak sel-sel atau jaringan hidup pada tubuh manusia yang terpapar kedua sinar ini dalam jumlah besar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa penggunaan sinar gamma dan sinar X secara berlebih akan sangat bahaya karena memiliki energi atau frekuensi yang sangat besar sekali. Karena jika terus-terusan menggunakan sinar ini, maka bahaya yang dapat dirasakan mungkin cacat mental atau cacat fisik saat akan melahirkan, kemudian adanya kemandulan dan merusak sel-sel jaringan dalam tubuh kita. Yang paling parah sih merusak sel-sel dalam tubuh kita, juga cacat mental dan lainnya. Kemudian pada gelombang yang energinya lebih rendah, seperti gelombang elektromagnetik pada ponsel, walaupun masih memerlukan penelitian lebih lanjut, tapi disinyalir bahwa radiasinya memicu beberapa jenis kanker, penyakit saraf akibat penuaan, kemandulan pada pria, dan gangguan perilaku akibat kelainan saraf. Nah, seperti yang sudah dikelompokkan tadi, bahwa gelombang yang paling rendah adalah seperti gelombang radio yang biasa digunakan ya dalam segi radio, handphone, TV, dan lain-lainnya. Nah, dalam hal ini terdapat radiasi pada barang-barang elektronik tersebut, akan tetapi tidak terasa. Jadi tidak terasa signifikan pada bahaya tubuh kita. Biasanya yang dapat kita rasakan dalam hal terkecil yaitu jika kita terlalu lama memegang handphone atau melihat handphone, maka yang terjadi adalah mata kita yang terlihat kering dan merah dan juga terasa perih. Selain itu ya merusak sel-sel dalam otak atau mungkin merusak mata. Seperti dalam gambar ini, bahwa wifi atau yang lainnya juga mungkin dapat merusak jaringan sel-sel otak kalau misalkan terus-terusan dipakai atau terlalu dekat dengan tubuh kita. Jadi alangkah baiknya dalam penggunaan handphone atau barang elektronik lainnya dibatasi atau sesuai atau dengan wajar dalam penggunaannya. Nah, selain itu, saya di sini akan menunjukkan sebuah video yang mungkin akan menguatkan kalian terhadap pemahaman tentang gelombang elektromagnetik ini. Baik, inilah videonya. Teori Maxwell, kemudian percobaan Hertz, dan yang terakhir spektrum gelombang elektromagnetik. Kita ke bagian yang pertama, teori Maxwell. Maxwell telah menemukan bahwa perubahan medan listrik dan perubahan medan magnet menghasilkan gelombang medan listrik dan gelombang medan magnet yang dapat merambat di ruang hampa. Gelombang medan listrik yang disimbolkan dengan E dan gelombang medan magnetik yang disimbolkan dengan B dikenal dengan sebutan gelombang elektromagnetik. Adapun percobaan yang digunakan oleh Maxwell
Dalam hipotesanya adalah dua buah bohlam isolator yang diikat pada ujung pegas. Kedua bohlam diberi muatan listrik yang berbeda, yaitu muatan listrik yang positif dan muatan listrik yang negatif. Perubahan listrik yang diberikan pada pegas terhadap waktu akan menghasilkan medan magnet yang berbeda pula. Proses berantai dari perubahan medan listrik dan medan magnetik yang berbentuk gelombang menjalar ke segala arah. Bisa berupa cahaya, sinar X, sinar Röntgen, sinar gamma, sinar beta, sinar alfa, atau yang lainnya. Kita dapat mengilustrasikannya seperti bak air yang tenang, kemudian kita ganggu dengan menjatuhkan batu, maka gelombangnya akan menyebar ke segala arah. Gelombang elektromagnetik tersusun atas perambatan medan listrik E dan medan magnet B yang saling tegak lurus, namun arahnya sama. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik itu sendiri bergantung pada permitivitas listrik dan permeabilitas magnetik bahan. Maxwell menyatakan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik menjalar memenuhi C sama dengan seperakar epsilon 0 mu 0. Dengan epsilon 0 adalah permitivitas listrik dan mu 0 adalah permeabilitas magnetik dari bahan atau medium. Kita sekarang ke yang kedua, yaitu percobaan Hertz. Gelombang elektromagnetik itu sendiri pertama kali dibangkitkan atau dideteksi melalui eksperimen oleh Heinrich Hertz. Ketika saklar S diketarkan, induktor atau kumparan Ruhmkorff menginduksikan pulsa tegangan pada kumparan kedua yang terhubung pada dua buah elektrode bola. Akibatnya, muatan listrik loncat secara bolak-balik dari satu bola ke bola yang lainnya dan menimbulkan percikan. Ternyata kedua elektrode bola pada cincin kawat di sebelahnya juga menampakkan percikan. Ini menunjukkan bahwa energi gelombang yang dihasilkan oleh gerak bolak-balik muatan pada kedua elektrode pertama telah berpindah kepada elektrode yang kedua pada cincin kawat tersebut. Gelombang ini kemudian diukur kecepatannya dan tepat sama dengan hasil perhitungan Maxwell, yakni sekitar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon atau 300 juta meter per sekon. Berikut ini sifat-sifat gelombang elektromagnetik yang didasarkan dari eksperimen. Yang pertama nih, gelombang elektromagnetik merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatnya. Kalau dilihat dari bentuknya, berarti termasuk gelombang transversal. Kemudian tidak bermuatan listrik. Yang selanjutnya, yang keempat, merambat lurus dan tidak dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. Yang kelima, tidak bermassa dan tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. Yang keenam, dapat merambat di ruang hampa. Yang ketujuh, kecepatannya di ruang hampa sebesar 300 juta meter per sekon atau 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dapat mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, perpaduan atau interferensi, lenturan atau difraksi, dan pengkutuban atau polarisasi. Oke, kita bagian yang ketiga, yaitu spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik telah dibangkitkan atau dideteksi pada jangkauan frekuensi yang lebar. Jika diurutkan dari frekuensi terbesar hingga frekuensi terkecil, yaitu sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar tampak atau cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro ini untuk radar, gelombang televisi, dan gelombang radio. Gelombang-gelombang ini disebut dengan spektrum gelombang elektromagnetik. Jangkauan frekuensi spektrum gelombang magnetik antara lain seperti pada gambar berikut ini. Hubungan antara panjang gelombang lambda, frekuensi F, dan cepat rambat C, yaitu C sama dengan F dikali lambda. Semoga bermanfaat pembahasan kita mengenai gelombang elektromagnetik.